Setelah masuk ke alam kubur, dibangkitkan di sebuah tempat dataran namanya padang mahsyar, dalam keadaan kita telanjang. Apakah orang lain sibuk? Auratnya kelihatan. Apakah begitu di padang mahsyar? Enggak. Udah enggak peduli lagi, enggak kepikiran. Saking sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Matahari didekatkan di atas kepala kita, teman-teman sekalian. Dan kita akan ditenggelamkan karena matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Kemudian kita ini berkeringat, dan keringat kita akan menenggelamkan kita sesuai dengan dosa-dosa kita. Ada yang keringatnya menenggelamkan dirinya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai bahu, begitulah. Tergantung banyaknya dosa-dosa kita. Dan pada saat itu nggak ada yang bisa tolong. Kita datang ke para nabi, kata para nabi, saya juga minta tolong kepada Allah untuk menyelamatkan saya. Nggak ada yang bisa tolong, kecuali Rasul yang menunggu di telaga Kausar untuk memberikan minum. Tapi ada yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah di hari itu, di padang mahsyar itu. Ada 7 golongan. Salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah orang yang bersedekah. Selebihnya yang lainnya siapa? Imam yang adil, pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, orang yang memakmurkan masjid, yang mencintai dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, yang sedekah, yang air matanya mengalir di kesendirian karena takut kepada Allah. Itu beberapa orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Tapi yang paling disebut adalah sedekah. Sedekah yang dilakukan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dapat mendatangkan pertolongan Allah di padang mahsyar saat engkau kebingungan seorang diri. 10. Keutamaan dari sedekah adalah pahala akan terus mengalir. Apa harta kita yang sesungguhnya? Yang kita pakai akan usang, yang kita makan jadi kotoran. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, pahala, amalan, dan kebaikan yang bakal menghampiri seorang mukmin sepeninggalannya, beliau menyebutkan di antaranya yakni mushaf yang ditinggalkan, masjid yang dibangun, rumah untuk orang yang dalam perjalanan yang ia bangun, sungai yang dialirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya dikala sehat dan hidupnya, maka itu yang akan nanti menolongnya. Teman-teman perhatikan surah Al-Baqarah 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kikir. Kata setan, jangan sedekah, nanti miskin. Jangan sedekah, kamu tuh juga orang gak punya, gak usah sedekah, itu kata syaitan dalam Al-Baqarah 268. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan daripada Allah dan karunia. Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Jadi teman-teman sekalian, syaitan akan bisik-bisikkan jangan sedekah, nanti kamu miskin. Tapi Allah menjanjikan begitu banyak ampunan untuk kita. Ada disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ada seseorang petani yang melihat, kok hujan ini gak turun di kebun saya ya, malah turun di kebun milik teman saya. Ketika dia lihat kebun orang itu dialiri terus oleh hujan, diairi, dihujani terus. Sampai akhirnya petani ini berkata pada temannya, kamu ini sebenarnya buat apa sih? Kok hujannya ada di kamu, di saya gak ada hujannya? Kok awannya bergerak kepada kamu dan menurunkan hujan di tempat saya enggak? Kemudian akhirnya sang petani itu menjawab, sebab kalau saya punya harta, sepertiganya saya berikan untuk keluarga saya, sepertiganya saya menanam kembali, dan sepertiganya saya sedekahkan. Maka itulah yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah, teman-teman sekalian, mengatakan manfaat dari sedekah beberapa di antaranya adalah sedekah meringankan engkau pada saat sakaratul maut. Sakaratul maut itu rasanya seperti ditebas oleh ratusan pedang, teman-teman sekalian. Bahkan Nabi Muhammad ketika detik-detik wafatnya sakit, sakaratul mautnya sakit. Beliau mengatakan, andai aku tahu rasa sakit sakaratul maut seperti ini, maka limpahkan saja rasa sakit sakaratul maut seluruh umatku kepadaku. Begitu kata Rasul. Jadi sakaratul maut itu sakit, teman-teman sekalian, sangat sakit. Namun sedekah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mampu meringankan sakaratul maut. Kedua, sedekah menjadi lampu yang terang di dalam kubur. Kuburan itu gelap dan sempit, meremukkan tulang belulang kita kalau kita orang yang durhaka kepada Allah. Namun sedekah menjadi lampu yang menerangkan di alam kubur. Ketiga,
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manfaat sedekah adalah orang-orang yang sedekah akan masuk pintu khusus dari pintu sedekah. Jadi ada 8 pintu surga, ada pintu orang haji, ada pintu orang puasa, Ar-Rayyan, ada pintu orang sedekah. Kemudian, dan tentu saja amal yang terus-menerus mengalir. Hasan Al-Basri mengatakan, teman-teman sekalian, nafkah atau infak uang yang kau berikan di jalan Allah tidak pernah disebut boros atau berlebihan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah boros? Tidak. Tidak boros. Tidak ada perkataan boros untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang ingin saya beritahukan adalah, sekarang setelah kita tahu manfaat sedekah, sekarang kita akan bahas sedekah-sedekah yang paling utama. Pertama, sedekah sirriyah. Sedekah memang ada 2, terang-terangan, bagus. Hari ini kita akan sedekah terang-terangan untuk memotivasi teman-teman lainnya untuk ikut bersedekah. Karena kalau kita menjadi pelopor kebaikan, orang lain berbuat baik, kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang tersebut. Sedekah terang-terangan bagus. Namun sedekah sendiri-sendiri yang tersembunyi harus lebih banyak daripada sedekah terang-terangan. Hari ini teman-teman akan maju untuk sedekah terang-terangan, tapi nanti pada saat di kesendirian sedekah sembunyi-sembunyi harus lebih banyak. Kemudian yang kedua, sedekah setelah kebutuhan wajib terpenuhi. Dan kemudian sedekah paling utama adalah sedekah kepada kerabat, teman-teman sekalian. Kepada ibumu, kepada bibimu, saudara-saudaramu, anak-anakmu, itu sedekah paling utama. Jadi kalau kita lihat keluarga kita fakir miskin, sedekah pada keluarga dulu. Suami memberikan nafkah. Kalau istri punya uang, 100% uangnya milik istri. Kalau ibu berdagang atau punya uang sendiri, 100% uang ibu milik ibu. Kalau laki-laki, 100% uangnya sebagiannya milik kita. Uang suami uang kita, gitu Bu. Ya, jadi kalau seorang istri punya uang kemudian membelanjakan untuk keluarganya, untuk sekolah anak, bayar listrik, bayar air dan sebagainya, itu namanya sedekah. Dan itu sedekah paling utama. Jadi kalau ada istri yang bekerja membantu perekonomian suami, atau istri yang bekerja untuk membantu ibunya, adiknya, itu namanya sedekah. Dan itu sedekah paling utama. Jadi kalau keluargamu fakir, miskin, dahulukan untuk bersedekah dengan keluargamu. Dalam hadis surat Muslim disebutkan, ada dinar yang kau infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada miskin, orang-orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk anak istri keluargamu lebih besar pahalanya. Kenapa? Teman-teman sekalian, karena bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat, kepada keluarga kita yang miskin mendapatkan 2 pahala, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi kalau ada keluarga kita yang fakir, miskin, berikan kepada keluarga kita. Tapi kalau keluarga kita sekiranya sudah cukup, bisa makan, bisa minum, ada tempat tinggal, berikan kepada yang lebih membutuhkan di luar sana. Begitu teman-teman sekalian. Dan berikutnya, sedekah yang engkau berikan untuk meredam permusuhan. Tahadu tahabu. Yang memberikan akan saling mencintai. Saling memberi maka engkau akan saling mencintai. Jadi kalau kita punya musuh-musuh yang jahat-jahat, kasih hadiah ibu. Kasih hadiah. Hadiahnya jangan dikasih racun ya. Oh ini jahat nih, aku kasih racun nih. Kasih hadiah. Hadiah itu dapat meredam permusuhan. Itu infak paling utama, salah satunya adalah kepada orang yang bermusuhan denganmu. Dan juga infak kepada tetangga-tetanggamu yang sangat miskin. Dalam hadis surat Muslim dikatakan, jika kamu memasak sop itu diperbanyak kuahnya untuk memberikan kepada tetanggamu. Tapi jangan kuahnya aja, dagingnya juga dikasih ya Bu. Berikutnya sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada orang-orang yang sedang jihad fisabilillah. Apa yang dimaksud dengan jihad fisabilillah? Apakah orang-orang yang berperang saja di jalan Allah di medan perang? Orang-orang yang sedang berjihad fisabilillah adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Termasuk harta itu engkau berikan kepada orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, yakni kepada para penghafal Al-Quran yang sedang berjuang di jalan Allah, menjaga kalam Allah. Allah menjaga Al-Quran dengan mushaf dan di dada-dada para penghafal Al-Quran. Jadi teman-teman menolong orang-orang yang sedang
berjuang di jalan Allah. Apakah dia sedang menuntut ilmu kah atau sedang melakukan perkara lainnya untuk kebaikan agama ini? Itu sedekah yang paling utama. Begitulah teman-teman sekalian, dan tausiah ini saya tutup dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf yang sempat saya ucapkan tadi. Soalnya udah mau asar dan kita mau penggalangan dana. Kata ibu, kok cepat ceramahnya? Soalnya mau penggalangan dana. Jadi Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasul yang sangat mulia, konglomerat luar biasa. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW dan termasuk salah satu sahabat yang masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. As-sabiqun al-awwalun, termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Harta kekayaannya melimpah ruah, tapi ketika berhijrah ke Yathrib Madinah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kamu mau ke Madinah, saya ambil seluruh harta kamu. Tapi kalau kamu di Mekah, kamu jadi orang kaya. Namun Abdurrahman bin Auf memilih, gak apa-apa, saya miskin. Terus silahkan ambil harta saya seluruhnya. Saya mau berhijrah di jalan Allah. Maka beliau berhijrah ke Yathrib Madinah. Dan ketika di Madinah beliau jatuh miskin, gak punya harta. Karena hartanya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beliau menuju ke pasar, teman-teman sekalian. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, Sa'ad bin Rabi namanya, mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini kaya, saya bisa kasih setengah hartanya. Harta saya untuk kamu, supaya bisa tolong kamu. Kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah berkahi harta kamu, tunjuki saja kepada saya jalan menuju ke pasar. Maka ketika di pasar, Abdurrahman bin Auf berdagang tanpa modal. Kan gak punya uang. Berdagang tanpa modal, yakni menjual barang dagangan orang lain. Bermodalkan kerja keras, tekun, dan kejujuran. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mampu mengembalikan harta kekayaannya. Yang tadinya kaya, miskin, ketika berhijrah jadi kaya lagi, bisnisnya sukses lagi. Abdurrahman bin Auf menyerahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah pada suatu ketika di Madinah, tiba-tiba gegap gempita, ada suara ribut-ribut. Maka Aisyah bertanya, suara apa ini? Maka sahabat berkata, ada 700 kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa perdagangan keuntungan emas yang sangat banyak. Maka Aisyah mengatakan, aku pernah mendengar Rasul mengatakan, Abdurrahman bin Auf masuk surga, tapi dengan keadaan merangkak. Karena banyaknya harta yang dimiliki, sehingga lama dihisapnya. Masuk surga, tapi gak mulus masuk surganya, merangkak. Karena hartanya harus dihisap, dihitung dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar hal ini, Abdurrahman bin Auf langsung menyedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Bahkan beliau berpenampilan sangat sederhana. Kalau disandingkan dengan pelayan, kita semua tidak pernah tahu mana majikan, mana pelayan, saking sederhananya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pun digadang-gadangkan menjadi pengganti Umar bin Khattab, khalifah berikutnya. Abdurrahman bin Auf terpilih di antara 6 orang. Dan semua orang menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab kalau Umar bin Khattab meninggal dunia. Namun Abdurrahman bin Auf dengan tawadhu mengatakan teman-teman lain lebih pantas dibandingkan dengan saya. Maka ketika semua orang menunjuk Abdurrahman bin Auf tidak mau menjadi seorang pemimpin. Beliau akhirnya menjadi seorang hakim yang memutuskan siapa yang paling berhak untuk menggantikan Umar bin Khattab. Dan ketika itu Abdurrahman bin Auf menunjuk seseorang, yakni Utsman bin Affan, dan seluruh sahabat pun setuju. Kemudian Abdurrahman bin Auf di detik-detik wafatnya, teman-teman sekalian, Aisyah datang kepadanya dengan menawarkan sebuah penawaran. Kalau engkau kembali kepada Allah, aku memberikan tawaran ini yang tidak pernah aku berikan kepada sahabat yang lain, bahwa jasadmu akan dimakamkan di sebelah Rasul, di sebelah Abu Bakar, dan di sebelah Umar. Namun Abdurrahman bin Auf dengan penuh ketawadhuan, beliau menolak tawaran dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau merasa tidak pantas disandingkan dengan orang-orang yang hebat dan mulia. Itulah Abdurrahman bin Auf. Bahkan di detik-detik wafatnya beliau menangis, takut dengan banyaknya harta yang beliau miliki, membuat beliau tidak bisa bersanding dengan para sahabat-sahabatnya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita belajar tentang sedekah, teman-teman sekalian. Singkat hari ini, keutamaan bersedekah, sedekah yang paling utama. Dan ingatlah Abdurrahman bin Auf, orang yang senantiasa takut harta yang banyak disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah yang banyak terus-menerus diberikan untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini saya mengajak sahabat semua, siapapun teman-teman yang Allah berikan kelebihan rezeki, untuk turut bersedekah